Saat ini kawan-kawan, pilihan Trump hanya dua. Kalau dilanjutkan perang dengan Iran, dia di-impeach oleh Kongres. Artinya berhenti dari jabatan dia sebagai presiden. Kalau dia tidak lanjutkan perang, dia terancam dikirim ke dunia lain. Termasuk juga anaknya. Kenapa begitu? Dan para pengikut dia, kan banyak follower-followernya di luar negeri ini. Termasuk di negara telu, MBS, yang kayak gitu. Itu nasibnya akan sama dengan Trump. Pindah alam, atau berhenti jadi presiden, atau jadi raja di tempatnya masing-masing. Termasuk di negara kita. Loh, kok sampai ke negara kita? Saya katakan, nah bukankah negara kita ini sobatnya, karibnya dari si Trump ini? Ya kan? Kawan-kawan harus tahu itu. BOP, perjanjian tarif, udara kita sudah dilangkahi oleh pesawat-pesawat Amerika tanpa izin. Kita tahu kan? Lah, kemana kita ceritanya ini? Ini kabar menarik bagi para pendukung Iran. Iya, kita rakyat Indonesia kan kebanyakan mendukung Iran ini. Pemerintah kita yang agak tidak mendukung lah, netral lah kita anggap kan. Dan nasibnya pemerintahan yang tidak mendukung Iran itu nanti sama nasibnya dengan si Trump ini. Lah, dari mana saya dapat informasi kalau Trump melanjutkan perang, dia akan diimpeach oleh Kongres? Bukankah rakyatnya Amerika tidak setuju Trump itu menyerang Iran, melanjutkan perang dengan Iran? Ada 9 juta demo kemarin-kemarin itu kan. Dan Kongres pun sudah menyanya sekarang. Berapa kau keluarkan biaya itu? Apa hasil perang saat ini? Menteri perangnya si Trump itu sudah dikencingi oleh parlemen dia. Tidak seperti parlemen kita. Diangkat-angkat terus pemerintah itu kan. Dipuji-puji. Masuk BOP dipuji. Padahal itu sudah membuat negara kita rugi 17 triliun. 17 triliun kawan-kawan. Itu 3 daerah kalau dibantu. Tiga provinsi dibantu dengan 17 triliun itu. Anggaran kawan-kawan tahu nggak? Anggaran ada Riau, Sumatera Barat itu sekitar 6 triliun cuma. Anggaran daerahnya. APBD daerahnya. Berapa daerah itu terbantu? Ditambahkan seluruh daerah-daerah di Indonesia ini kan sudah terbantu itu. Pembangunan daerah kan mandek sekarang. Anggaran macet. Oke, kita teruskan kawan-kawan. Kalau sebetulnya si Trump ini sendiri tidak mau lagi melanjutkan perang ini. Dia sudah terasa sama dia, sadar dia. Dia adalah orang bisnis. Sudah rugi besar dia saat ini sebenarnya kalau melanjutkan perang ini. Apalagi Kongresnya sudah meminta dia untuk menghentikan perang ini kan. Tapi dia akan melanjutkan perang ini. Karena ancamannya adalah nyawa dia, putri dia, mungkin putra dia, mungkin keluarga dia akan dibumi hanguskan. Oleh siapa? Oleh Iran kah? Tidak kawan-kawan. Ancaman kepada putrinya kemarin itu hanya permainan mata-mata dari Mossad sebenarnya. Permainan mata-mata Mossad, dituduhkanlah orang IRGC sebenarnya. Bagaimana ini mata-mata dari Iran itu tidak sampai ke Washington itu. Yang paling dekat sama dia, yang bisa menghabisi Trump itu adalah mata-mata Mossad. Jadi dituduhkanlah. Sama aja dengan kawan-kawan tahu dan juga pernah saya bahas masalah operasi bendera palsu. Jadi kita yang melaksanakan dituduhkan kepada orang lain, lawan dari kita. Padahal kita sahabat dari si Trump ini. Mossad ini Israel kan sahabat dari Trump. Itu sebenarnya yang mengadakan ancaman kepada putrinya. Kemudian kawan-kawan tahu enggak, kemarin itu di Gedung Putih itu sebenarnya Trump sudah menyetujui permintaan dari Iran bahwa uranium Iran jangan diganggu-gugat lagi. Dia sudah mau menghentikan perang ini sesuai dengan keinginan rakyat Amerika, sesuai dengan keinginan Kongres. Di saat dia rapat di situ dengan delegasi Pakistan kalau tidak salah diundang ke Gedung Putih langsung, sudah hampir menyetujui yang diminta oleh Iran. Iran meminta begini, boleh dibuka Selat Hormuz, tapi uranium dia jangan diganggu-gugat karena itu harga mati bagi Iran. Uranium dia itu tidak mau diganggu-gugat karena memang sudah menjadi kepala nuklir kan. Ngapain lagi dikasihkan ke orang lain? Trump kan meminta juga kalau tidak ke Amerika boleh diserahkan ke Cina, sama aja kata Iran. Kami tidak percaya sama kau lagi katanya. Nah, Trump sudah lunak sebenarnya. Sekarang dia udah pusing juga dengan perang yang dilakukan dia, kesalahan. Karena perang itu sendiri kan bukan keinginan dia. Keinginan dari Israel sebenarnya kan Netanyahu yang ingin menghancurkan Iran karena merasa terganggu dengan kekuatan negara Iran belakangan ini menurut data intelijen. Kan begitu ceritanya. Dan itu sudah mau disetujui, artinya perang mau dihentikan. Tapi Netanyahu atau Israel tidak mau menghentikan perang itu. Kalau menghentikan perang di situ berarti Israel akan lenyap sebentar lagi oleh Iran. Itu rumusnya sebenarnya yang tidak diinginkan oleh Israel. Nah, di saat rapat itu sudah mau diambil keputusan tidak melanjutkan perang, terjadi tembak-menembak di luar Gedung Putih. Artinya apa? Sinyal kepada Trump, kalau kau hentikan ini perang, anakmu, putrimu, semuanya termasuk kau akan kukirim ke alam baka. Itu sebenarnya sinyal dari Mossad. Jadi sekarang Trump itu lagi pusing makan buah si malangkama dia. Kenapa bisa begitu diatur betul-betul presiden-presiden Amerika kan begitu kata kawan-kawan. Kalau yang melakukan hal itu adalah agen ataupun operasi bendera palsunya dari Israel, bisa kita mengerti. Sebelum-sebelumnya ada juga tembakan-tembakan tertentu, ancaman-ancaman kepada Trump, itu yang melakukan hanya agen Mossadnya Israel sebenarnya. Kenapa mereka bisa melakukan kan begitu kata kawan-kawan? Karena memang mereka berteman. Di Amerika sendiri itu mungkin di sekeliling Trump itu adalah agen Mossad semua yang mengelilingi dia. Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan kepada kawan-kawan. Begitu juga mungkin di negara kita itu hampir sama kan. Pak Prabowo itu lingkaran dia itu kan masih lingkaran Jokowi. Jadi kalau ada yang menganggap atau mengharapkan Prabowo itu lepas dari Jokowi ataupun orang-orang yang di sekeliling Jokowi, itu hal yang nonsens sebenarnya. Nanti akan kawan-kawan ketahui bagaimana ceritanya sebenarnya.
Kenapa si Trump ini tidak bisa lepas dari itu? Dan dia akan terus melanjutkan perang ini karena ancamannya ke nyawa dia, nyawa keluarga dia. Dihabisi nanti. Kita sudah melihat kemarin itu Presiden Amerika sendiri pun ditembak gara-gara itu sebenarnya kan. Tidak mau mengikuti dari keinginan dari Israel. Kenapa kok Presiden-Presiden Amerika itu mau sekali diatur oleh pihak dari Israel? Nah, kita harus tahu dulu. Begini kawan-kawan. Di Amerika itu kalau mau mencalonkan diri menjadi presiden, harus minta izin kepada namanya AIPAC, Asosiasi Ikatan Yahudi Amerika lah. Itulah yang bertengger di situ adalah orang-orang bankir-bankir. Kalau kawan-kawan tahu nama elit global, Rothschild dan Rockefeller. Rothschild ini adalah orang yang berkecimpung di bidang keuangan. Jadi dolar ataupun elit global yang mengendalikan pasar keuangan di seluruh dunia, bahkan dia bisa mencetak dolar dari angin katanya, itu adalah Rothschild. Rockefeller ini siapa? Ini adalah pengusaha minyak terbesar di dunia. Minyak-minyak di Amerika itu kan Amerika yang punya minyak katanya kan, yang mengusahakan itu adalah swasta yang bernama Rockefeller. Dia tidak bisa dirubah lagi dari kedudukannya tersebut. Dua-duanya adalah orang Yahudi. Dua-duanya adalah sponsor dari pendirian dari negara Yahudi, bangsa Zionis sekarang itu mereka itulah. Jadi datuk-datuk mereka, nenek moyang mereka itu dulu yang menginisiasi atau membandari pendirian dari negara Yahudi. Orang-orang yang di luar kemarin itu misalnya diusir-usir kan, Yahudi itu di peristiwa Holocaust itu kan diusir-usir di Eropa kan. Orang inilah yang membiayai untuk mendatangkan setelah negara Israel ini didirikan. Orang inilah yang membiayai untuk datang ke Israel dan dibiayai, diberikan makan selama sekian tahun sampai mereka mendapatkan penghasilan sendiri di Israel. Artinya setelah Israel bisa menanam-nanam di sana, mereka itu yang membandari ke sana. Mereka yang membiayai hidup mereka itu sampai bertahun-tahun dibiayai oleh dua orang ini karena duit mereka ini tidak berseri. Kita tahu, harus kita balik ke sejarah sedikit. Israel itu kan sebenarnya negaranya dibuat dari ide. Idenya dari siapa? Dari yang namanya Theodore Herzl. Itu dia mengarang sebuah buku. Bukunya itu berbahasa Jerman karena dia adalah Yahudi keturunan Jerman. Nah, begitu dia meminta sebenarnya kepada dua orang ini, dua orang Yahudi, keluarga Yahudi yang kaya-kaya di dunia ini, yang sudah beranak pinak dan menguasai di hampir seluruh negara Eropa itu, mereka bercokol di situ di bidang keuangan dan perminyakan. Bukan di Amerika saja kawan-kawan. Amerika ada, Eropa ada, Jerman ada, semuanya ada dia. Mereka itu di perbankan dan di perminyakan. Kira-kira seperti itu. Nah, Theodore Herzl itu menulis sebuah buku, kemudian menggagas sebuah negara Zionis namanya, untuk mengumpulkan orang Yahudi yang diusir-usir dari luar negeri ini. Dan sebenarnya si Theodore Herzl ini mengusulkan kemarin itu di Argentina. Di Argentina itu kan mungkin karena itu bisa negaranya lemah, kemudian daerahnya besar, kemudian bagus mungkin kan. Tapi ini tidak masuk di akal Rothschild dengan Rockefeller ini karena tidak ada sejarahnya orang Yahudi di Argentina kan. Akhirnya didapatlah kesepakatan dengan alasan ini negara berdasarkan agama Yahudi. Padahal bukan negara Yahudi sebenarnya, itu Zionis sebenarnya. Zionis itu berbeda dengan Yahudi. Kira-kira seperti itu. Seperti Indonesia negaranya banyak pemeluk Islam tuh. Tapi negaranya kan bukan negara Islam. Kira-kira seperti itulah negara yang dibuat oleh pertama kali itu oleh idenya dari Theodore Herzl ini. Dan disepakatilah akhirnya pendirian negara Yahudi itu di Yerusalem setelah Inggris bisa mengalahkan kerajaan Ottoman pada waktu itu. Nah, diberikanlah tanah Palestina itu diberikan kepada Israel. Mereka itu yang membandari. Tapi Theodore Herzl itu terlanjur meninggal dunia sebelum negara Zionis itu berdiri. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nah, orang ini sekarang ini bercokol di AIPAC itu. Dan duitnya tidak berseri. Jadi seorang calon presiden Amerika itu kan harus orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya, tapi untuk membandari menjadi presiden itu, mereka kayaknya orang kaya ini kan pelit-pelit semua itu. Mereka mau menjadi presiden tapi tidak mau mengeluarkan biaya sendiri. Nah, dibandarilah oleh ini AIPAC ini. AIPAC ini yang terdiri dari Rothschild dengan Rockefeller ini kan, yang membandari hal itu dengan syarat. Tentu saja syaratnya harus mau mengikuti kemauan mereka. Kemauan mereka itu hanya dua kemungkinannya. Kalau nggak dituruti, kalau dituruti aman. Tapi kalau tidak dituruti, siap-siap. Pertama, berhenti jadi presiden. Kalau tidak berhenti jadi presiden, ya berpindah alam. Kan begitu saja. Itu sudah dibuktikan mereka dari dulu-dulunya itu oleh nenek moyang mereka. Dan itu sudah terbukti. Itulah yang membuat Trump ketakutan sekarang ini. Ancaman nyawanya. Dia akan terus menyerang daripada Iran ini. Jadi, timbul pertanyaan. Kalau yang tidak dicalonkan oleh AIPAC ini yang menang di Amerika, apa yang terjadi? Tidak akan pernah terjadi, kawan-kawan. Karena seluruhnya itu harus melalui seleksi AIPAC itu. Dua calon presidennya, hanya dua kan partai politik. Memang sudah disistem, sudah diskenariokan di Amerika itu hanya dua partai politik. Duanya satu mencalonkan calon pertama, yang kedua calon kedua. Kedua-duanya harus seizin dari AIPAC tersebut. Siapapun yang terpilih, itu harus mengikuti kemauan mereka. Hanya sederhana kan. Nah, dalam hal ini, si Trump mungkin punya pilihan hanya satu, kawan-kawan. Pilihannya harus kembali menyerang Iran, apapun ceritanya. Menyerang Iran walaupun di-impeach oleh rakyatnya. Ini pasti ada di backing oleh AIPAC ini, oleh Rockefeller ini. Bagaimana caranya? Kongres di Amerika itu hampir sama juga di seluruh dunia. Hampir sama dengan DPR di mana saja di seluruh dunia ini ada. Seperti itu. Tinggal kasih uang. Disiramlah
anggota Kongres, anggota Senat ini. Gampang sama dia, udah setuju lagi, tambahan lagi duit itu perang, walaupun dirugikan negara Amerika di situ. Yang penting pribadinya untung. Bajingan semua itu anggota DPR itu di mana-mana. Kalau cara pemilihan seperti itu kan memerlukan dana yang besar untuk menjadi anggota Senat, untuk menjadi anggota Kongres. Ya mereka akan mengembalikan keuangan mereka, sama aja kawan-kawan. Tinggal mereka bom duitnya tidak berseri, Trump akan melanjutkan karena dia tidak akan mau menerima resiko. Nyawa putrinya dia tidak mau seperti Ali Khamenei yang dibunuhnya, akan diteruskannya melawan Iran. Tapi resiko intelijen sudah menyatakan Iran itu mempunyai senjata nuklir, satu. Dan Moncaba sudah mengatakan, jangan paksa kami akan pakai nuklir. Itu pertama kata Moncaba. Artinya, apapun yang dikatakan oleh Iran, itu selalu saya anggap benar. Dan dunia yakin apa yang dikatakan oleh Moncaba. Makanya Moncaba, supreme leadernya Iran sekarang itu tidak mau menyerahkan uraniumnya. Uranium sudah menjadi kepala nuklir. Dan itu tempatnya dipindah-pindah selalu. Cara Iran itu kan seperti itu. Dia selalu mobile, seluruhnya mobile persenjataan dia, sehingga tidak bisa dideteksi oleh Amerika. Dan satu lagi, sekarang ini sudah muncul di dunia intelijen sekarang, dan sudah diketahui oleh Mossad dan Trump sendiri atau Amerika sendiri bahwa Iran sudah mempunyai namanya senjata plasma. Apa itu senjata plasma? Itu kalau dikatakan sama dengan nuklir, dia berbeda. Senjata plasma itu adalah untuk penangkal sebenarnya. Bagaimana penangkalnya itu? Nah, ini senjata ini dikembangkan oleh Iran dengan perpaduan teknologinya dari Rusia, bahan bakunya dari Cina. Ini sudah terdeteksi oleh dunia barat, oleh Trump sendiri. Makanya dia kecut sekarang mau menyerang Iran. Karena kalau menyerang Iran dia sekarang nih, pesawat-pesawat yang diluncurkannya kadang melalui udara, melalui darat dia ketakutan lagi. Entah apa yang akan dipilih oleh Trump nanti. Kalau melalui udara, ini senjata ini baru selesai dibikin oleh Iran. Senjata plasma itu misalnya ada pesawat udara di atas itu kan, nguing di atas, tembak satu, cep, boom, mati semua alat elektronik di pesawat tersebut. Mati berarti jatuh, hancur. Hanya sekedar begitu aja kawan-kawan. Dan ini lebih mengerikan sebenarnya bagi penyerang. Ini alat pertahanan yang paling canggih, lebih canggih dari Iron Dome-nya Israel. Itu yang ditakutkan oleh Trump. Kalau dia kirim lagi serangan udara, akan jatuh semua, dirontokkan oleh Iran dengan senjata terbarunya. Apalagi nanti kalau terdesak Iran akan dinuklirnya. Dinuklirnya siapa? Israel. Dinuklirnya kemana? Ke Amerika. Sudah sampai kok bomnya ke sana. Itu hanya hal terakhir yang akan dilakukan oleh Iran. Karena Iran itu menganut sistem Islam secara kafah. Dia tidak akan mau melakukan hal itu kalau tidak terpaksa. Tapi kalau sudah terpaksa, sampai di Washington pun bisa nuklir dia itu nanti. Artinya begini kawan-kawan. Kalau ini dilanjutkan serangannya, kemudian Amerika akan kalah. Nah, yang penting bagi Israel ini, si Trump ini mau ngikut mereka, mau kalah dia mau apa? Karena Israel berkepentingan kalau Iran ini tidak terus diganyang, dia akan terus mengambil Arab Saudi, terus mengambil Qatar, terus mengambil apa? Karena tuntutan dari Iran untuk perundingan kemarin itu yang hampir disetujui oleh Amerika adalah satu kawan-kawan, pembekuan dia rekening Iran itu 25 miliar dolar. Itu sudah mau disetujui oleh Amerika, mau diberikannya 5 miliar dolar dulu. Karena rekening itu, rekening dalam bentuk dolar itu dibekukan di Qatar. Di Qatar, jadi ada atas persetujuan Trump itu sudah mau dicairkan. Itulah perundingannya itu yang diganggu dia dengan tembakan-tembakan tersebut, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh mata-mata Mossad tersebut. Itulah uang yang akan dicairkan di perundingan yang terjadi di Gedung Putih, yang terjadi tembak-tembakan itu. Akhirnya ini kan perundingan itu atau persetujuan untuk perundingan dengan Iran itu kan batal. Bubar aja karena ada tembakan-tembakan begitu. Memang tujuan dari Mossad ini untuk mengganggu Trump agar tidak mengambil keputusan menyetujui saran dari Iran atau perundingan ataupun proposal dari Iran, karena Iran meminta rekening dia dibuka, yang di Qatar itu dibuka untuk dia. Mungkin kata sebagian intelijen mengatakan bahwasanya hanya sebagian dikabulkan oleh Trump. Itu pun lebih bagus kata Iran kan, dan Iran akan membuka Selat Hormuz. Tapi ini diganggu oleh Mossad sehingga itu batal persetujuannya oleh Trump. Oke, itu satu. Nah, kalau dilanjutkan perang oleh Amerika, dan harus dilanjutkan perang oleh Amerika, dan Amerika akan kalah, dan juga Israel akan babak belur dibikin oleh Iran dengan persenjataan yang baru dari Iran. Karena Iran waktu perang kemarin itu kan memproduksi massal itu, kemudian bantuan dari Rusia dan Cina. Target Iran setelah ini, setelah Amerika itu dikalahkan, misal datang pesawatnya kalah gitu kan, target Iran adalah Israel. Nah, di sini mungkin prediksi para ahli pengamat ataupun saya sendiri memprediksinya ini akan seru. Ini akan babak belur. Yang pasti kawan-kawan, Israel akan babak belur, mungkin saja ya, Israel akan mengeluarkan bom nuklirnya. Dan kalau sudah terjadi perang nuklir di Arab, ini udah hancur. Tapi kalau tidak di nuklir, Israel mundur. Israel mundur nih. Seperti biasalah, perang kan ketakutan semua itu. Bahkan untuk meledakkan nuklir di tempat musuh pun ketakutan Israel. Kalau bagi pihak Iran, tidak ada masalah sama dia. Mau mati dia waktu itu, tidak ada masalah kan. Mau terus, oke. Mau tidak, oke. Kan itu Iran. Perang lanjut, oke. Tidak perang, oke juga. Damai boleh. Perang pun jadi. Kan begitu ceritanya Iran ini. Nah, kalau itu terjadi, menurut saya skenarionya seperti itu. Israel akan mundur dulu untuk sementara. Nanti suatu waktu akan dilanjutkan dia. Tapi Iran akan merangsek nanti. Karena negara-negara Arab begitu Trump melanjutkan serangan ini, mereka akan membantu lagi Trump. Arab seperti biasa. Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait, Qatar, dan lain-lain seluruhnya akan membantu lagi Amerika. Karena ditekan oleh Amerika.
pasti ditekan oleh Amerika, mereka akan bantu, dan Iran sudah menyiapkan ancamannya kemarin kan, dan akan dilaksanakan dia. Begitu mereka membantu Amerika, kemudian Amerika kalah, seluruh Jazirah Arab itu, seluruh kerajaan-kerajaan monarki di situ akan dihabisi oleh Iran. Siapa yang dihabisi? Bukan rakyatnya. Pimpinan-pimpinan daerah itu akan dicokok satu-satu oleh Iran, karena mereka sudah berdosa. Berdosanya apa? Memberikan atau membantu Amerika, apalagi Uni Emirat Arab, termasuk Arab Saudi. Akan hancur. Ini akan hancur kawan-kawan. Mereka akan hancur, akan berada di negara yang bernama Republik Islam Iran nantinya. Iran ini tidak mau menyerang dengan tiba-tiba kalau tidak ada kesalahan orang lain. Mereka sudah memberikan pangkalan, memberikan dana malahan kepada Trump, macam-macam kan. Semuanya membantu Israel untuk menyerang, membunuh Iran. Kalau kita mau dibunuh, kemudian ada teman-temannya itu yang mengikut membantu mereka. Apa yang kita lakukan? Ya habisi mereka. Kalau tidak kita dihabisi. Dan akan dihabisi oleh mereka. Akhirnya apa yang akan dilakukan oleh Iran? Iran akan kuasai itu semua. Kalau itu dikuasai oleh Iran semuanya, apa yang terjadi? Iran jadi penguasa. Berarti Iran menjadi superpower baru seperti Cina, seperti Rusia, seperti seperti Amerika. Itu aja secara sederhana. Dan mungkin Palestina akan diupayakan oleh Iran untuk dimerdekakan. Sudah pasti targetnya Arab, targetnya kemudian seluruh Jazirah Arab termasuk Palestina. Dia akan desak Israel. Kalau tidak dia akan umumkan perang dengan Israel. Sedangkan sekarang aja masih dia bantu Hizbullah, Hamas dan Houthi kan. Apalagi dia sudah jadi penguasa begitu di situ. Yang akan dilakukannya adalah karena dia sudah muncul jadi orang baga namanya di situ, preman namanya di Timur Tengah itu. Dia akan tekan Israel, walaupun mungkin nanti tekanan dia itu hanya untuk memerdekakan Palestina selangkah demi selangkah dulu. Tapi udah pasti nanti ujung-ujungnya tujuan akhirnya adalah menghabisi Israel. Nah, kalau itu sudah terjadi, Amerika kalah, negara-negara sekutu Amerika akan hancur. Minimal pemimpin-pemimpinnya, termasuk di Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan presiden kita. Dengan sangat berhati saya mengatakan, karena cara-cara pemilihan di presiden di Indonesia ini hampir sama dengan pemilihan di Amerika. Kenapa begitu? Kenapanya harus kita urutkan kembali. Trump ini menyerang Iran setelah rakyatnya tidak setuju lagi kan? Sudah demo besar-besaran. Kongresnya sudah tidak setuju lagi. Artinya apa? Artinya rakyatnya sebenarnya sudah berseberangan dengan Trump. Kemudian Trump terus melanjutkan, berarti dia sudah berlawanan dengan rakyatnya. Kemudian dia kalah lagi. Kalah, dia di-impeach. Nampak sama kawan timeline-nya atau hubungannya. Trump ini setelah dipilih oleh rakyat yang ternyata pilihan rakyat tersebut adalah pilihan pura-pura. Karena sudah ditetapkan calonnya lebih dulu. Di mana calonnya itu adalah sebenarnya adalah pion-pion atau kacung-kacungnya dari AIPAC, dari Israel. Kacung-kacungnya oligarki, kan oligarki itu Rockefeller, Rothschild, semuanya yang punya dana. Berarti ini calon-calonnya itu adalah dayang atau pecundang-pecundang atau cuma bonekanya oligarki. Dipilih oleh rakyatnya. Begitu mereka terpilih, bukan mereka berpihak kepada rakyat. Mereka berpihak kepada oligarki, berpihak kepada orang yang kaya membandari dia. Oke, sampai di situ kawan-kawan bisa mengerti kan? Kebetulan pemerintahan kita Prabowo dekat dengan Trump. Mungkin saja karena kedekatannya, cara-cara pemilihannya di Indonesia pun begitu caranya. Hampir sama. Coba kita lihat kesamaannya. Pertama dulu, Trump itu makin lama kan makin menjauh karena kepentingan perang itu bukan kepentingan Amerika, kepentingan Israel. Coba sekarang kita lihat, apakah ada kepentingan rakyat Indonesia masuk BOP-nya Prabowo? Indonesia? Di situ pun sudah menyalahi undang-undang Prabowo dengan mau membayar 17 triliun. Kawan-kawan harus tahu, kawan-kawan, bahwa walaupun seorang presiden mengadakan perjanjian dengan negara lain ini, kemudian ada yang bermasalah dengan masalah pembayaran, presiden harus minta izin kepada DPR. Setuju DPR, baru bisa Prabowo masuk BOP. Karena di BOP itu ada yang harus dibayar. Berarti ini sudah menyalahi undang-undang. Dan boleh ditanya rakyat Indonesia, apakah rakyat Indonesia ini setuju dengan Prabowo masuk BOP? Saya tidak yakin. Karena BOP itu bukan mau membela Palestina, tapi mau menghabisi Palestina. Apa yang dilakukan oleh BOP dalam juklaknya di situ dibuatkan oleh Trump akan melucuti senjata Hamas. Hamas itu adalah pembela Palestina, pejuang di Palestina. Kan lucu. Logikanya dibalik-balik kita. Kata Trump dia mencintai rakyat Iran, justru dibom dibunuhnya. Sama juga dengan itu. Mau menciptakan perdamaian di situ, dilucuti dulu Hamas. Mau membela Palestina, tapi yang membela Palestina harus dihabisi dulu. Di mana logikanya? Itu satu. Kemudian ada perjanjian tarif yang begitu saja kita terima dari Trump kemarin kan. Amerika mendapatkan 0% katanya masuk ke Indonesia barang-barangnya. Wow, pesta pora produsen-produsen dari Amerika. Kita masuk ke Amerika dapat 19%. Apa ceritanya itu? Dalam hal perjanjian luar negeri antar negara dengan negara, misalnya Indonesia dengan luar negeri, itu seluruhnya harus dirapatkan dengan DPR, termasuk BOP tadi itu. Harus dirapatkan dengan DPR. Kalau DPR setuju, baru bisa presiden melaksanakan perjanjian tersebut.
Begitu juga udara kita itu katanya bebas dilewati oleh pesawat Amerika. Artinya pesawat tempur Amerika pun mau bisa lewat di situ. Kapan presiden minta izin kepada DPR? Kan belum pernah kita lihat. Itu seakan-akan presiden sudah bertindak sendiri karena wakil dari rakyat itu kan DPR. Oke lah, DPR itu dikuasai oleh Prabowo, tapi harus formalitasnya harus seperti itu. Mengangkangi undang-undang itu artinya apa? Tidak melaksanakan tugas dia untuk mentaati, sumpah dia untuk mentaati undang-undang. Kemudian baru kita lihat kemarin-kemarin itu, rakyat meminta bencana di Sumatera itu dijadikan bencana nasional. Itu kemauan rakyat. Tapi dengan pongahnya Prabowo mengatakan kita mampu kok. Nggak mau dia mengikuti, nggak mau bersama rakyat. Menjadikan hanya bencana nasional. Apa sih ruginya menjadikan bencana nasional tersebut? Siapa yang menyuruh Prabowo untuk tidak menjadikan itu bencana nasional? Menjadi pertanyaan kita, sementara rakyat meminta ini. Dan begitu disalahkan, dikritik Prabowo, diberitahu oleh rakyatnya, ini saran dari kami Pak. Baik mengenai macam-macam kan, yang lain-lainnya. Misalnya kemarin ada keluar pernyataan dari Sekretaris Kabinet, banyak pengamat inflasi. Pengamat yang dikatakannya inflasi begitu dikasih tahu bahwa ini masalah MBG banyak bermasalah. Kemudian Koperasi Merah Putih itu sebenarnya tidak cocok dengan nyawanya koperasi yang dikatakan oleh pencetus koperasi Muhammad Hatta. Tapi dikatakan pengamat inflasi. Kemudian masalah dolar lagi. Masalah dolar, jawaban Prabowo kok aneh-aneh, orang desa tidak pakai dolar. Seakan-akan dia berdiri bukan di rakyat. Apa salahnya dikatakan begitu? Oh, gonjang-ganjing masalah dolar naik, harga-harga rakyat sudah merasakan naik ini. Lintang pukang rakyat ini sekarang gara-gara dolar naik. Prabowo dengan entengnya menyatakan rakyat di desa tidak pakai dolar. Yang pakai dolar itu yang sering keluar negeri. Yang pakai dolar sendiri itu kan pemerintah yang sering keluar negeri. Atau bisnismen terdampak lah. Sementara pemerintah keluar negeri ataupun presiden keluar negeri itu dibayar dengan uang rakyat. Pajak rakyat. Kan berat rakyat jadinya mengongkosi keluar negeri gara-gara dolar naik. Kemudian gara-gara dolar naik, harga-harga juga naik. Yang dibeli juga oleh orang-orang desa. Ini kok disalahkan pengamat mengasih tahu, mengingatkan Prabowo. Itu rakyat yang mengingatkan nih, barang-barang naik ini Pak. Tapi dia mengatakan dengan enteng, tidak ada empatinya kepada rakyat lagi. Tidak ada rasa dia itu bersama rakyat, tidak ada lagi. Selalu disalahkan rakyat atas pekerjaan yang dilakukannya. Apa salahnya dijawab? Kita akan usahakan. Kami tahu penderitaan kita semua. Kita sama merasakan semua. Contoh masalah dolar itu kan. Atau bencana Sumatera. Apa susahnya dikatakan? Oke, kita buat bencana nasional karena empati kepada rakyat begitu kan? Atau tak usah disebut pengamat inflasi masalah mengatakan MBG banyak bermasalah. Memang banyak bermasalah. Kita akan perbaiki. Kan jawabannya enak begitu. Ini seolah-olah dia tidak berseberangan dengan rakyatnya. Kenapa bisa berseberangan dengan rakyatnya seperti Trump? Nah, di sini kuncinya. Karena mereka itu di Indonesia ini kan memerlukan biaya juga untuk pemilu, untuk menjadi presiden, untuk mencaleg. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, siapa yang diberikan karpet merah oleh Prabowo? Contoh misalnya, di Papua itu, siapa yang mendapatkan proyek PSN? PSN di 2,5 juta hektar. Kalau kawan-kawan pernah menonton film dokumenter yang lagi viral sekarang ini, itu pesta babi, 2,5 juta lahan diberikan konsesi kepada siapa? Seharusnya itu tidak boleh. Dalam undang-undang kita pasal 33, tidak boleh lahan sebesar itu diberikan kepada korporat. Prabowo sendiri mengatakan di pidatonya kemarin-kemarin itu, dia mengatakan tak boleh itu dikuasakan barang tambang, semuanya sumber daya alam di Indonesia ini tidak boleh dikuasakan kepada perusahaan-perusahaan. Ini tambang batu bara pun Prabowo yang punya dengan keluarga-keluarganya, tidak boleh itu. Apalagi ini di Merauke itu dengan cara mengusir penduduk asli di situ. Setelah dibuatkan PSN, diberikan lahan kepada konglomerat, oligarki. Kawan-kawan bisa melihatnya. Oligarki siapa di Pesta Babi itu jelaskan. Siapa? Hanya 3 entitas di situ. Yang ternyata itu adalah pendukung Prabowo dulunya. Artinya di situ adalah pemberian balas budi lah kepada mereka-mereka itu. Artinya kalau kita telusuri, jangan-jangan orang ini yang membandari selama ini Prabowo. Sehingga kepentingan oligarki-oligarki ini yang didahulukan oleh Prabowo, bukan rakyatnya. Diusirlah masyarakat Papua adat di situ kan di Pesta Babi itu film dokumenter sulit membantahnya seperti itu. Ada tempatnya, ada orang, ada saksinya semua, ada datanya semua, perusahaan-perusahaannya lengkap. Dan Prabowo membawa di situ. Itu pertama Prabowo. Ini saya katakan Prabowo. Dan ini presiden. Ini sejak dulu-dulu lagi kawan-kawan. Itu sejak SBY sudah ada proyek tersebut. Soeharto, SBY di zaman sampai sekarang ke Jokowi. Jokowi juga, Prabowo juga. Prabowo melanjutkan aturannya itu di stop oleh Prabowo. Kenapa harus di-stop oleh Prabowo? Karena ini mencederai rakyat. Masa di situ dibuat PSN seperti di Merauke, itulah contoh satu. Masa itu dibuatkan PSN dengan mengusir rakyat tempatan. Sama juga dengan kejadian di Rempang kemarin itu kan, demi investor dari Cina, rakyat diusir. Ini kan tidak berpihak kepada rakyat. Seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada oligarki. Oligarki yang bercokol di situ, yang akan mencari untung di situ, yang akan mengeruk keuntungan di situ. Kan ini berseberangan. Sama juga dengan Trump, berseberangan dia dengan rakyat Amerika yang tidak menginginkan perang dengan rakyat. Dia tetap ingin berperang. Prabowo tetap mendirikan hal itu di situ.
Berarti dia sudah berseberangan dengan rakyatnya. Apalagi dibuatkan pengamanan dari tentara atau aparat lah di situ. Biaya dari aparat itu kan dari negara itu. Biayanya untuk mengawal itu semua, untuk mengusir-ngusir rakyat itu, biayanya dari negara. Dari pajak rakyat lagi yang dipergunakan untuk mengusir rakyat-rakyatnya yang lain. Ini kan sudah lari dari konsep dia sebagai presiden yang merakyat. Kalaupun rakyat tidak tahu bahwa Prabowo ini seperti Trump, dikendalikan oleh oligarki-oligarki. Tidak sadar nih rakyat, masih diteruskan oleh Prabowo. Kita ini akan hancur balau. Begitu Trump jatuh di sana, sementara negara-negara pengikut Trump, ini rumusnya kawan-kawan, pengikut Trump, negara pengikut Amerika, Amerika akan jatuh ekonominya. Kalau Iran berkuasa di situ, minyak-minyak dari Amerika itu akan hancur di situ. Dolar akan jatuh, sementara rupiah akan terbenam. Dolar masih mengapung-ngapung nih, masuk udah hanyut ini dolar, tapi rupiah langsung tenggelam. Apa artinya? Resesi ekonomi di Amerika, kita juga resesi ekonomi. Karena perjanjian-perjanjian tarif yang dilakukan oleh Prabowo kemarin itu sangat merugikan Indonesia. Itu cuma menguntungkan segelintir oligarki yang mungkin ekspor sawit ke situ, ekspor batu bara ke situ. Kenapa Prabowo harus ngikut-ngikut begitu saja dengan perjanjian yang tidak menguntungkan Indonesia kan? Tapi menguntungkan sepihak para gelintir-gelintir pengusaha-pengusaha di Indonesia. Pengusaha batu bara, sawit itu diuntungkan. Sementara Prabowo dan keluarganya adalah pengusaha sawit. Dan oligarki-oligarki pendukung Prabowo kemarin adalah pengusaha-pengusaha sawit dan pengusaha batu bara. Yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang kita pasal 33 untuk mempunyai konsesi lahan yang sedemikian besar, bisa mengeruk pengusaha tersebut batu bara dan barang tambang. Seharusnya untuk negara hasilnya semua. Tapi undang-undang dibelok-belokkan. Dan sekarang masyarakat Indonesia sudah mengerti. Apalagi ada pilihan pesta babi tadi itu kan. Rupanya Prabowo ini bukan presiden pilihan kita, pilihan oligarki rupanya. Dan oligarki di Indonesia ini hebat-hebat kawan-kawan. Di Amerika itu sendiri kan dua-dua calon presidennya itu sudah mereka kendalikan. Kayaknya di Indonesia juga begitu. Siapapun yang menjadi presiden sudah ada dulu dana-dana yang dimasukkan kepada tim kampanyenya. Jadi siapapun yang terpilih di Indonesia nanti, para oligarki ini yang mempunyai uang banyak, dia tidak segan-segan mengelontorkan. Mau 10 pun calon presiden, mereka akan gelontorkan semua. Apalagi kemarin cuma 3, gampang, kecil sama mereka kan. Siapapun yang menang, saya katakan, Ganjar. Mungkin Anies juga begitu. Karena Anies, Ganjar dengan Prabowo kan tak tahu dana tersebut. Itu tim kampanyenya yang mengkoordinir. Begitu mereka menang, tim kampanyenya nih berbisik. Ini masalahnya ada ini masalah PSN misalnya, contoh di Merauke itu. Oh, ini yang membantu kita kampanye kemarin, Pak. Kata misalnya Prabowo sekarang, atau Anies lah misalnya, atau Ganjar yang menang. Oh, itu kan menyalahi undang-undang. Nggak boleh, itu rakyat diusir-usir, bagaimana cerita? Oh, Pak, kita dimenangkan kemarin, ini dananya terdata. Nggak bisa dipungkiri, tim sukses kita kemarin. Hah? Itulah yang membuat nantinya, ujung-ujungnya rakyat setelah mengetahui hal ini semua, paham ini semua, kemudian Amerika kalah, resesi ekonomi di Amerika, resesi itu kan terimbas dengan kenaikan dolar yang luar biasa di Indonesia, mungkin sampai 50.000, mungkin 100.000, dolar rupiah akan terbenam, rakyat akan menjerit, lapar perutnya. Yang disalahkan pasti Prabowo. Udah pasti seperti Soeharto dulu. Dulu bukan kesalahan Soeharto, tapi rentetan kesalahan sebelumnya yang didalangi oleh oligarki di zaman Soeharto. Soeharto lah yang didekati oleh oligarki. Soekarno belum pernah. Setelah itu presiden-presiden sudah diatur oleh oligarki sepertinya. Karena begitu mereka terangkat menjadi presiden. Misalnya contoh Jokowi. Pertama-tama dia diangkat menjadi presiden begitu merakyatnya. Tapi tiba-tiba di lingkaran dia langsung pengusaha-pengusaha batubara, pengusaha media, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, kemudian Erick Thohir dan semua pengusaha-pengusaha batubara termasuk Prabowo akhirnya masuk ke situ. Dikelilingi oleh oligarki. Oligarkilah yang mengendalikan Jokowi. Termasuk juga ketua-ketua umum partai politik. Semua dikendalikan oligarki yang sama di Indonesia ini. Mereka sum duitnya semua. Bisa jadi seperti itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Siapapun yang kita pilih menjadi presiden, itu bukan pilihan dari rakyat. Itu sudah seperti di Amerika. Bisa jadi seperti itu kan. Ini hanya dugaan analisa saya. Karena begitu menjadi presiden kok menjauh dari rakyat. Kan itu permasalahan kita. Sama dengan Trump. Tiba-tiba terpilih menjadi presiden. Bukan kepentingan Amerika. Bukan kepentingan rakyat Amerika yang diperjuangkannya. Kepentingan Israel. Ini kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh Prabowo dengan membuka lahan food estate PSN di Merauke itu. Itu contohnya. Kepentingan siapa Prabowo masuk ke BOP? Kepentingan siapa? Apakah ada kepentingan rakyat? Nonsen. Kepentingan siapa itu pesawat Amerika, militer Amerika boleh lewat di atas negara kita? Kepentingan rakyat kah? Apa kepentingan rakyat di situ? Tidak ada kan? Dan ujung-ujungnya nanti begitu dolar terbenam, saya tidak tahu nasibnya lagi. Prabowo ini bagaimana? Atau siapa? Kalaupun penggantinya nanti siapa? Nggak bisa jelas lagi. Kalau Gibran katanya penggantinya, sama aja semua kan? Kalau menurut skenario yang kita lihat sekarang ini, sama saja. Saya pun tidak tahu kawan-kawan. Apakah 98? Saya tidak berharap sama sekali. Yang saya harapkan Prabowo sadar. Kembalilah seperti pidato-pidato dia. Sebetulnya pidato-pidato Prabowo itu sebetulnya dari hatinya kawan-kawan. Saya mengikuti Prabowo 2019. 2024 saya mengikuti Anies Baswedan.
2019 begitu jernihnya cara berpikir Prabowo. Dia akan ambil, kalau dia menjadi presiden, dia akan ambil seluruh perusahaan-perusahaan asing, seluruh perusahaan oligarki-oligarki itu dijadikan perusahaan negara. Wow, luar biasa. Yang ada sumber daya alamnya. Luar biasa 2019. Tapi sayangnya Jokowi sudah dibenangkan lagi oleh oligarki-oligarki yang tak sepaham dengan pemikiran Prabowo pada waktu itu. Mereka yang akan rugi. Tambang-tambang mereka akan diambil kalau Prabowo jadi presiden kan. Dan Prabowo dijinakkan kan. Begitunya masuk menjadi Menteri Pertahanan, dijinakkan dia dengan ide-ide dia. Tapi sempat juga keluar kata-kata dia pada waktu pidato. Pasal 33 katanya tidak boleh itu sumber daya alam dikuasakan kepada konglomerat individu harus ke negara. Masih keluar juga gagasan-gagasan murni dari dia. Tapi malangnya beliau ini sudah dikendalikan juga sekarang kayaknya. Saya tidak tahu lagi. Yang pasti Amerika resesi gara-gara Trump jatuh. Yang pasti satu-satunya yang saya harapkan, Prabowo kembalilah ke jati dirinya yang lama. 2019, 2014, kembalilah ke sana kawan. Kalau udah kembali ke sana, itu hanya satu-satunya harapan kita. Kalau diteruskan Prabowo, harapan kita tidak ada lagi. Siapapun pemimpinnya setelah ini agak blank saya memikirkannya. Apakah mau kita seperti Iran atau seperti Amerika lagi?